Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa dahulu. Silakan kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita diberi kemudahan dan apa yang dipelajari pada hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak sekalian, apa akan mengabsen sebelum memulai pembelajaran? Semuanya hadir? Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Nah, oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah jinayat pembunuhan. Jinayat pembunuhan. Nah, jinayat pembunuhan ini ada 4 poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Pertama, tentang pengertian pembunuhan. Yang kedua itu adalah dasar hukum daripada larangan pembunuhan. Dan yang ketiga adalah macam-macam pembunuhan dan juga sanksinya. Dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah hikmah dari larangan pembunuhan. Jadi anak-anak sekalian, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar anak-anak semua dapat menjelaskan pengertian daripada pembunuhan. Yang keduanya yaitu dapat menjelaskan tentang dasar hukum larangan pembunuhan. Yang ketiga itu dapat menjelaskan macam-macam pembunuhan serta sanksinya. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah hikmah dari atau menjelaskan hikmah daripada larangan pembunuhan. Tuh, ya. Terus kemudian kita tanpa adanya basa-basi, kita langsung saja mulai pembelajaran kita, yaitu tentang masalah pengertian pembunuhan. Apa sih pengertian daripada pembunuhan? Ya. Jadi yang namanya pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa seorang baik sengaja ataupun tanpa disengaja. Baik menggunakan alat yang mematikan ataupun tidak. Nah, jadi ada 2 poin yang harus kita ingat di sini. Yang pertama adalah disengaja. Karena adalah disengaja. Ataupun menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua itu adalah dengan memakai alat yang mematikan ataupun alat yang tidak mematikan. Itulah pengertian daripada pembunuhan. Ya. Terus yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang masalah dasar hukum. Dasar hukum larangan pembunuhan. Dasar hukum larangan pembunuhan ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yang artinya janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan suatu alasan yang benar. Itulah dasar hukumnya yang terdapat di dalam surat Al-Quran surat Al-Isra ayat 33. Nah, terus kemudian yang akan kita bahas yang ketiga itu adalah macam dan juga sanksi pembunuhan. Dalam Islam itu ada 3 macam pembunuhan.
Yang pertama itu adalah pembunuhan yang disengaja atau qatlu am. Apa itu pembunuhan sengaja ini? Pembunuhan yang dilakukan dengan niat serta dengan menggunakan alat yang mematikan. Contohnya apa? Ada seorang penjahat yang menikam korban hingga meninggal dunia. Maka itu termasuk dalam kategori pembunuhan. Terus kemudian yang kedua yaitu pembunuhan seperti disengaja, yaitu qatlu sibih amdin. Qatlu sibih amdin. Ini pengertiannya pembunuhan dilakukan tanpa ada niat dan tanpa menggunakan alat yang mematikan. Contohnya apa? Ada seorang guru ya, yang memakai yang memukul siswanya dengan penggaris, dan dengan pukulan itu ternyata siswa ini meninggal dunia. Padahal pada umumnya ketika seorang memukul dengan penggaris tidak sampai meninggal dunia. Tapi apa? Nyatanya meninggal. Nah, inilah ya termasuk dalam pembunuhan tidak sengaja ataupun seperti sengaja. Dan pembunuh yang ketiga ini adalah pembunuhan tersalah ataupun qatlu khat'ain. Ya. Apa itu qatlu khat'ain ataupun pembunuhan tersalah? Ya. Pembunuhan dilakukan tanpa adanya niat. Jadi tidak ada niat dan tanpa ditunjukkan pada siapapun. Contohnya bagaimana? Ada seorang yang berburu dan ingin menembak buruannya. Ternyata tembakan itu meleset dan mengenai seseorang. Entah dari mana seorang itu datang hingga meninggal dunia. Wah, setelah dilihat, ya, dibidik, pas, sudah pas lah intinya. Jedar, si rusa ataupun buruannya itu lari. Nggak taunya yang kena itu orang. Nggak tahu di situ ada orang atau tidak. Coba ya meninggal, ya sudah. Itu termasuk daripada pembunuhan tersalah. Tidak ada niat di situ ya. Terus kemudian sanksinya bagaimana? Sanksi daripada pembunuhan ya. Itu tadi berbeda-beda tergantung daripada jenis pembunuhan. Sanksinya yang pertama ya, pembunuhan sengaja. Apa? Yaitu dengan cara hukumannya dengan cara kisos ya. Berupa kisos ataupun hukuman yang setimpal. Jadi karena dia menghilangkan nyawa seorang, maka hukuman yang ia terima juga demikian. Artinya dia mendapatkan hukuman mati. Nah, namun jika pihak keluarga korban memaafkan, maka hukuman kisos itu ya, menjadi menurun. Diturunkan menjadi diyat mughaladoh. Apa sih itu diyat mughaladohnya? Yaitu sejumlah benda yang harus dikeluarkan, yang wajib dia bayarkan. Berupa 100 ekor unta. Ya, yang terdiri dari 30 ekor ya, atau unta betina yang berumur 3 sampai 4 tahun. 30 setengah atau unta betina berumur 4 sampai 5 tahun. Dan 40 khilfah, yaitu unta betina yang sedang hamil ataupun bunting. Tuh. Ya, lumayan gitu. Selain dari kisos dan juga diyat mughaladoh, ya, dia juga wajib membayar kifarat. Apa kifaratnya? Itu berupa memerdekakan budak. Namun jikalau dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut.
Sanksi yang kedua yaitu pembunuhan seperti disengaja. Apa sanksinya? Sanksinya adalah diat mughaladzah, sama seperti pembunuhan sengaja. Namun bedanya, kalau pada pembunuhan sengaja itu wajib dibayarkan secara tunai dan diambil dari harta pribadi pembunuh. Sedangkan pada pembunuhan yang kedua ini itu bisa dibayarkan ataupun dengan cara dicicil selama 3 tahun berturut-turut. Jadi setiap tahunnya wajib membayar sepertiganya dan juga diambil dari harta keluarga si pembunuh. Nah, itulah bedanya. Ya. Selain itu juga dia wajib membayar kifarat. Sebagaimana kifarat di dalam pembunuhan yaitu memerdekakan budak ataupun berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Terus sanksi yang nomor 3 yaitu pembunuhan tersalah. Apa sanksinya? Sanksinya adalah diat mukhafafah, berupa diat mukhafafah, yaitu apa? 100 ekor unta yang terdiri dari 20 hiqah ataupun unta betina umur 3 sampai 4 tahun. 20 zaz'ah yaitu unta betina umur 4 sampai 5 tahun. 20 binta makhod atau unta betina berumur 1 tahun lebih. 20 binta labun, unta betina umur 2 tahun. Ya. Dan 20 lagi ibna labun ataupun unta jantan yang berumur 2 tahun. Ya. Selain membayar diat, dia juga wajib membayar yang namanya kifarat, yaitu memerdekakan budak ataupun berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Itulah sanksi yang nomor 3. Ya. Terus kemudian hikmah daripada larangan pembunuhan. Apa hikmahnya? Hikmahnya yaitu yang pertama menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa setiap orang. Ya. Tuh. Yang keduanya yaitu agar supaya tidak melakukan tindakan kejahatan pembunuhan. Tuh, itu yang keduanya. Nah, anak-anak, setelah kita membahas ataupun Bapak menjelaskan tentang masalah pembunuhan, Bapak bisa menyimpulkan bahwa kesimpulan daripada pertemuan kali ini itu adalah yang pertama pembunuhan berarti menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja ataupun tidak disengaja. Baik itu dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Tuh. Kemudian yang kedua, dasar hukum larangan pembunuhan ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 33. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu macam-macam pembunuhan. Pembunuhan terbagi menjadi 3, yaitu pembunuhan sengaja qatlu amdin, pembunuhan seperti sengaja qatlu syibh amdin, dan yang ketiga pembunuhan tersalah qatlu khata'in. Keempatnya itu hikmah daripada larangan pembunuhan ini adalah menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa serta mencegah orang-orang untuk melakukan tindakan kejahatan pembunuhan. Nah, itulah kesimpulannya. Oke, anak-anak, sebelum kita menutup, Bapak sudah memberikan tadi sebelum memulai itu memberikan tugas, silahkan dikerjakan tugasnya, ya. Terus kemudian
untuk pembelajaran ke depan atau minggu depan itu mengenai kisos, walaupun sudah disinggung, tapi kita tetap membahas lagi supaya lebih gamblang. Silahkan membaca, mencari referensi ya, dari manapun itu sumbernya, silahkan. Itu aja mungkin. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.